Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general Sagi khusus untuk karir dan kesehatan. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% sesuai dengan energi kamu ya. Diambil yang cocok, diabaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Sebelumnya saya minta maaf juga untuk Sagi. Untuk beberapa minggu yang lalu saya tidak membuat video ramalan untuk karir dan kesehatan berhubung kondisi kesehatan saya ya, juga terlalu banyak aktivitas ya, jadi mengerjakan banyak pekerjaan itu sepertinya nggak bisa rampung semuanya, jadi harus ada yang dikorbankan ya. Semoga teman-teman Sagi bisa memaklumi itu, dan ya kedepannya semoga saya bisa lebih konsisten lagi ya, untuk mengupload video-video ramalan baik karir maupun asmara ya. Semoga nggak ada lagi hambatan atau halangan. Oke, ada 3 of Cups, 5 of Cups, 3 of Pentacles, 8 of Cups, 5 of Pentacles, the Moon, and 7 of Cups ya. Ini kartunya semuanya saya lihat ini agak berat gitu ya. Makanya ini kartunya saya dari awal kenapa bacaan ini ketinggalan dibandingkan zodiak-zodiak yang lain gitu, karena berat banget saya rasa gitu. Biasanya begitu ya kalau saya mau baca zodiak tertentu gitu, tapi kalau energinya berat ini saya agak-agak berat gitu ngebacanya, memulainya saja berat gitu. Oke, sepertinya ya di minggu ini kamu diliputi rasa marah, sedih ya. Situasi emosionalnya kurang stabil ya. Sepertinya ada masalah dalam hal keuangan nih, ketika kamu membutuhkan uluran tangan atau bantuan ya. Sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, hanya tinggal angan-angan ya. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harap-harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu di minggu ini ya. Sepertinya ada nih anggota keluarga, bisa jadi ini anak kamu atau pasangan kamu ya, tadinya sepertinya akan memberikan gambaran bantuan atau uluran tangan sama kamu, tapi kamu ngerasa bahwa nggak akan mungkin, itu nggak akan mungkin ya. Jadi kamu agak sedikit kecewa gitu ya, terpaku ke janji yang tadi ya. Ada juga beberapa di antara kamu nih sepertinya dikecewakan atau dirugikan oleh orang terdekat kamu ya, dalam hal keuangan ya. Kamu merasa bahwa nggak akan ada solusi, nggak akan ada jalan keluar ya. Dan di minggu ini kamu mudah terpancing amarah ya. Ini perlu disikapi sepertinya ya di minggu ini ya. Sepertinya kamu perlu ini mencari jalan keluar yang kreatif untuk mengatasi masalah keuangan ataupun angan-angan, cita-cita, harapan yang kamu dambakan ya, supaya kedepannya bisa terwujud gitu. Soalnya saya ngelihat di sini ada semacam angan-angan yang ingin kamu wujudkan. Otomatis untuk mewujudkan itu membutuhkan uang gitu ya. Nah, sementara jalan keluar untuk memperoleh rezeki ini sepertinya atau mendapatkan bantuan bisa jadi di sini sepertinya nggak ada gitu ya. Sepertinya buntu gitu, nggak akan ada itu gitu. Kamu berpikir seperti itu, padahal sebenarnya kalau kamu usahakan ada gitu ya. Kalau kamu kreatif, kamu bertindak, kamu bergegas ya, kamu usahakan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu berdiam diri aja, nggak ngapa-ngapain ya,
nggak ada usaha, ibaratnya nggak akan ada jalan keluar. Ya, untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Swords. Ya, ada konflik nih juga ya. Ya, bisa jadi ini konflik batin, bisa jadi ini konflik antara kamu dengan anak, dengan anggota keluarga, dengan saudara, dengan teman gitu ya. Padahal ini adalah orang-orang yang tadinya sering komunikasi sama kamu, ya, sharing, ya, suka curhat-curhat bareng ya. Bisa jadi ini adalah orang-orang yang awalnya menurut kamu mengerti akan kamu, keadaan kamu. Ya, selalu berpikir positif lah ya kan. Ya, kadangkala memang orang-orang terdekat kita nggak akan selalu bisa memberikan bantuan sama kita, karena mereka juga memiliki keperluan, kebutuhan juga ya kan. Oke, untuk Sagi, ya, harapan kamu luar biasa mengenai keberuntungan ya, adanya keberuntungan, tapi keberuntungan tadi sepertinya nggak berpihak sama kamu ya. Kamu pikir bahwa sebelumnya ya, ada sebelumnya nih seperti iming-iming, seperti janji, seperti perspektif di masa depan yang kamu pikirkan atau yang ada di bayangan kamu bakalan ada keberuntungan gitu, tapi yang ada enggak gitu, malah sebaliknya gitu ya. Dia malah nggak ada jalan keluar, malah jadi rugi gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan ini ya, kehilangan uang, benda berharga ya, hilang kesempatan untuk memperoleh keberuntungan tadi. Jadi the wordnya di sini ya, itu saya lihat di sini nggak ada gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kamu lihat ini adalah bayangan yang muncul di pikiran kamu ya, bakalan kamu dapatkan atau bakalan terjadi gitu. Tapi di minggu ini sepertinya nggak sesuai ya, 100% sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Dan situasi emosional kamu ini meledak. Bisa jadi karena energi kamu nih ya, kamu ngerasa rugi, dikecewakan ya, atau ngerasa diabaikan gitu ya. Kamu udah berusaha keras, udah bekerja keras, udah memberikan tenaga, kesabaran, tanggung jawab sepenuhnya di dalam suatu bidang tertentu, baik di usaha yang kamu tekuni ataupun di tempat pekerjaan kamu, tapi yang kamu dapatkan sepertinya adalah kekecewaan ya. Kamu udah sekreatif mungkin bekerja di sini, udah kamu kerahkan semua tenaga kamu, tapi yang ada kekecewaan yang kamu dapatkan. Ini yang membuat emosi kamu meledak gitu ya. Bisa jadi karena kamu emosional ya. Ini yang mempengaruhi rezeki kamu tadi. Jadi kalau basicnya seperti ini, kalau kita memiliki masalah pribadi nih dengan kontrol emosi, ini bisa mempengaruhi datangnya rezeki ke kita. Tadinya rezeki ini kemungkinan akan datang gitu ya. Apa yang udah kita bayangkan itu, ya itu bisa terjadi, karena man is what you think. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi kan gitu ya. Jadi pikiran kamu positif ini di awal untuk keberuntungan gitu, tapi berbalik dia gitu karena udah terbawa amarah. Ya, bisa jadi faktor lingkungan kerja kamu atau faktor lingkungan keluarga gitu ya. Ya, kalau kita udah marah-marah duluan gitu ya, rezeki pun sulit untuk datang gitu. Oke, di minggu ini harus bersabar lah intinya untuk Sagi dulu ya. Ya, jangan marah-marah gitu ya, jangan banyak sedihnya gitu, jangan jadi pesimis gitu ya. Ya, seperti nggak ada jalan keluar lagi, udahlah begini aja terus gitu ya. Terus lantas kamu berdiam diri, jangan seperti itu. Lantas kamu jadi nggak fokus di dalam bekerja ya, nggak mau bertindak, jadi berdiam diri aja gitu, duduk aja gitu ya, jangan seperti itu gitu. Jadi menghayal aja gitu ya kan. Karena saya ngelihat di sini ya, untuk Sagi di minggu ini ujung-ujungnya kamu jadi memilih untuk berdiam diri, duduk aja, menghayal gitu. Ya, menghayal nggak akan memberikan kita hasil ya. Ya, kita boleh berhayal, bermimpi, tapi harus diimbangi dengan tindakan. Ya,
Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance Sagi. Yang pertama, block out distractions. Ya, your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. Mungkin ini beberapa ada di antara kamu ya. Ketika kamu bekerja gitu, kamu pengen fokus gitu ya. Kamu nggak pengen diganggu gitu. Yes, ada baiknya kamu mencari solusi ya untuk ini. Bagaimana supaya kamu bisa fokus, misalnya matikan gadget ya, atau kamu menghidupkan musik, bisa jadi ya musik-musik yang slow, atau kamu ambil tempat atau posisi yang agak beda sendiri dari teman kerja kamu gitu. Kalau kamu pengen ini ya konsentrasi ya, jangan nggak diganggu gitu, atau katakan sama mereka, aku mau konsentrasi, aku nggak mau diganggu deh untuk sekarang gitu, aku mau ini biar pekerjaanku bisa cepat selesai gitu ya. Oke, yang block out distraction ini juga bisa dengan fantasi ya. Sepertinya kamu harus melepaskan diri kamu dari fantasi yang terlalu berlebihan nih. Harus bisa kontrol diri gitu ya. Ada angan-angan atau cita-cita, kalau belum tercapai ya jangan jadi berlebihan gitu ya. Kita bisa bermimpi ya atau berfantasi, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk kamu bangkit bekerja lagi ya, bukannya jadi berdiam diri gitu, atau bangkit untuk belajar lagi, mengasah skill atau kualitas supaya kamu bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh bidang yang kamu geluti ya. Terkadang karena kita kurang kualitas atau kurang kompeten di bidang tertentu ya, itu bisa mengurangi rezeki kita ya. Jadi ibaratnya di sini harus ada keterampilan atau kemampuan yang diasah supaya kamu semakin maksimal dia di dalam menghasilkan tadi ya. Oke, yang kedua ada visualize abundance in all forms. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of which is beautiful, helpful, positive, and filled with blessings, and what you will experience. Ya, boleh memvisualisasikan diri dengan hal-hal yang abundance, yang mewah gitu ya. Ini kan seekor kucing yang membayangkan seandainya ada makanan yang banyak lagi di sini ya, atau ikan ya. Artinya dia membayangkan seperti itu karena belum ada gitu ya kan. Ya, tapi jangan jadikan ini kamu menjadi pesimis ya, karena kamu belum memiliki sekarang gitu. Ya, jangan terlalu banyak berpikir negatif lah gitu. Kita nggak tahu ya, bakalan ada rezeki-rezeki yang akan diberikan lewat tangan-tangan orang lain gitu. Cuma di sini saya ngelihat kamu ngerasa nggak yakin, nggak percaya bahwa akan ada jalan keluar masalah keuangan kamu. Kamu ngerasa income atau keuangan kamu itu stuck di situ aja gitu ya. Ya, jangan berpikiran yang negatif seperti itu ya. Ya, itu nggak baik ya kan. Oke. Yang ketiga, as savings. As you consistently save for your future is saved. You do your future self be a favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Ya, ini saving ini bagus ya kan. Menabung walaupun sedikit demi sedikit, tapi kan lama-lama ini bisa jadi bukit, atau seenggaknya adalah sedikit yang kita sisihkan untuk membackup kita ke depan. Kita nggak tahu ada kebutuhan mendadak gitu ya. Misalnya kamu seorang orang tua atau seorang ibu gitu ya,
tiba-tiba anak kamu butuh uang mendadak, uang biaya sekolah atau biaya apalah gitu ya, mau nggak mau kan harus diberikan gitu ya. Nah itu tadi backup tadi bisa membackup ya, ngebantu gitu, jadi nggak sibuk cari bantuan ya kan. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan, mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kamu yang tadinya tidak kepikiran untuk menabung secara konsisten. Kedepannya ya perlu bagi kamu untuk menabung gitu. Atau bagi kamu yang masih bekerja tapi masalah pekerjaan ini agak sulit gitu ya, atau keras nih lingkungannya, ya kita nggak tahu ya kan bakalan bertahan di sini apa enggak. Ya intinya adalah dari sekarang ditanamkan kebiasaan untuk menabung itu. Ya itu aja sih untuk Sagi ya di minggu ini. Ya jangan mudah terpancing emosi ya, bermimpi, berfantasi ya, itu baik, bagus, tetapi harus dibarengi dengan kerja keras. Ya, saya ngelihat kamu di sini kerja keras kok gitu ya. Cuman ini kalau saya ngelihat ini lebih emosional kamu nih. Di sini meledak ya. Bisa jadi karena berlebihan ya. Jadi emosi yang berlebihan yang meledak ini tadi, ini yang mempengaruhi rezeki kamu. Jadi seandainya ini bisa netral, ya saya melihat ini bisa jadi rezeki buat kamu. Seharusnya bisa jadi rezeki. Ya. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya, jangan diambil hati. Oke, tetap bersemangat untuk Sagi. Semoga kalian bisa berbahagia di minggu ini. Goodbye.